tebak-tebakan ya. Oke, kita mulai tebak-tebakan yang pertama. Nah, siapakah aku? Kau genggam aku, terkadang kau tak mau jauh dariku. Di saat kamu pergi, aku selalu bersamamu. Saat aku berteriak, kau langsung mencariku. Ayo, siapakah aku? Apa? Ih, kok tahu sih? Searching Google ya? Tablet. Searching Google ya ini mah ya. Betul, jawabannya adalah HP. Wih, jago jago ini main tebak-tebakannya. Ibu kalah nih. Satu soal lagi. Nyebelin bisa pada nebak nih. Satu soal selanjutnya. Nah, siapakah aku? Saat kau jepit, aku tak menjerit. Saat kau injak, aku tak berteriak. Siapakah aku? Sepatu. Sepatu. Sendal. Ayo. Ada yang jawab sepatu, ada yang jawab sendal. Yang mana ya yang betul? Jawabannya nih, pada jago. Jawabannya adalah sendal jepit. Wih, siapa tuh tadi yang jawab tuh? Hebat. Aska, Adi, Ibu lihat teh. Eka, coba Ibu mau ngecek dulu. Lambaikan tangannya ya. Aska mana Aska? Oh, Adi, Eka, Gali. Oke, Arkan. Oke, Livi, Faiza, Arzan, Rafif, Rizwan, Safa, terus Ayu, Alfi sama Keirai belum muncul videonya. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk pembahasannya. Nah, boleh di-mute dulu biar penjelasannya ini tidak terpotong-potong. Oke, bagus. Hari ini Ibu akan membahas mengenai alat gerak. Alat gerak pada manusia isinya ada apa aja ya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang sistem rangka. Ada rangka kepala, rangka badan, sama rangka anggota gerak. Nanti kita juga akan ngebahas sendi nih yang melekat pada tubuh kita, yang berfungsi sebagai perekat antar tulang. Dan nanti yang terakhir kita akan bahas tentang otot. Nah, di materi tentang organ gerak ini kita akan bernyanyi. Jadi nanti di 2 pekan selanjutnya, Ibu akan mengetes kalian tes lisan tentang anggota gerak badan atau rangka pada manusia menggunakan lagu. Siap-siap? Pasti siap dong. Kita mulai ya. Oke, pembahasan yang pertama. Nah, alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia isinya apa aja ya? Ayo, alat gerak pada manusia itu ada 2. Tangan dan kaki. Ada rangka dan otot. Nah, organ rangka pada manusia itu ada 2. Ada rangka dan otot. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif. Ingat ya, pasif itu berarti tidak bergerak. Kalau otot sebagai alat gerak aktif. Nah, bisa ngebedain sampai sini? Nah, ingat ya, di tubuh kita rangkanya, anggota geraknya ada 2. Ada rangka dan otot. Si rangka pasif, si otot aktif. Nih, karena rangka termasuk alat gerak pasif, sehingga ada fungsinya nih buat tubuh kita. Fungsinya apa ya kira-kira? Fungsi dari si rangka. Apa coba manfaat adanya rangka? Nih, manfaat adanya rangka yang pertama membentuk tubuh kalian. Nah,
Yang kedua, dapat menopang tubuh sehingga kalian dapat berdiri tegak. Bisa duduk, bisa loncat-loncat. Nah, itu gara-gara ada rangka. Yang ketiga, dapat melindungi bagian tubuh. Bagian tubuh apa yang dilindungi? Isinya itu ada organ dalam, misalnya kayak paru-paru, kayak jantung, terus otak. Nah, itu dilindungi oleh rangka. Nah, sekarang kita akan bahas rangka yang ada pada manusia. Tadi di awal, rangka pada manusia itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Dibagi jadi 3. Sistem rangka pada manusia dibagi menjadi 3 bagian. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian rangkanya, kita cari tahu dulu kira-kira tulang yang ada di tubuh kita itu tulangnya bentuknya kayak gimana aja. Nih, jenis tulang yang ada di tubuh. Ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Kubus tuh kunci Bu Ismina nih. Kubusnya adalah jenis tulang pipa pipih yang pendek. Ingat ya. Kubusnya pipa pipih yang pendek. Tulang pipa. Ciri tulang pipa berarti tulangnya berbentuk tabung. Tulangnya berbentuk tabung dengan struktur yang keras, padat, dan kuat. Jadi dia biasa disebut sebagai tulang panjang karena bentuknya lebih panjang daripada lebar. Kalau kalian ingat ini kayak tulang apa ya? Ayo. Nah, nanti kita cari tahu kira-kira tulang pipa ada di bagian tubuh mana. Yang selanjutnya ada tulang pipih. Tulang pipih ini adalah tulang yang tersusun dari lapisan yang sangat tipis dan jaringan tulang spons di bagian dalamnya yang ada di sumsum tulang. Jadi biasanya ini merekat pada bagian anggota badan si tulang pipih ini ya. Yang ketiga ada tulang pendek. Nah, kalau tulang pendek ini cirinya berbentuk menyerupai kubus dengan ukuran panjang lebarnya sama. Nah, biasanya si tulang pendek ini menempel di bagian apa coba? Tulang belakang nempelnya ya. Nah, nempelnya di bagian tulang belakang. Oke, yang selanjutnya. Kita masuk ke rangka kepala. Nah, di sini ada rangka kepala. Rangka kepala itu fungsinya untuk apa? Karena ini kepala berarti untuk melindungi otak. Ada apa aja? Nih, ada tulang dahi. Ini jidat kamu teh namanya tulang dahi. Ada tulang hidung di sini. Tulang sekat hidung di antara hidung kamu coba dipegang, benar nggak ada tulangnya? Nah, terus ada tulang mata di mata kamu di sini. Ada tulang rahang atas, rahang bawah, tulang pelipis di sini yang dekat telinga, agak atas ya, tempat dipasang koyo. Terus ada tulang belakang atau bisa disebut juga tulang baji dan di paling atas ada tulang ubun-ubun. Nah, selain bagian-bagian itu juga ada tulang pipi. Nah, di pipi kamu dipencet. Ada nggak tulangnya? Ada kan? Nah, ada tulang pipi. Sekarang, untuk menghafal rangka kepala, kita bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Pada tahu kan? Tahu nggak? Tahu. Nah, gini nih lagunya. Kalian sambil gerakan ya, gerakan badannya coba ya. Sambil mencoba. Sambil coba. Gini nih lagunya. Ubun-ubun pelipis baji, dahi, hidung, dan pipi. Rahang atas dan rahang bawah, semua susun kepala. Bisa? Sekali lagi ya, yuk kita bareng-bareng. Siap, nyanyi lagu rangka kepala. Sambil tunjukin. 1, 2, 3. Ubun pelipis baji, dahi, hidung, dan pipi. Rahang atas dan rahang bawah, semua susun kepala.
Nah, itu rangka kepala. Udah bisa sampai sini? Ingat Udah. ya, harus hafal. Nanti Ibu tes lagunya. Yang selanjutnya, rangka badan. Nah, apa fungsi dari rangka badan? Fungsi rangka badan itu adalah untuk melindungi organ jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Misalnya apalagi Bu? Usus kita, lambung kita, banyak sekali ginjal kita. Nah, dilindungi sama si rangka badan. Ada apa aja isi rangka badan? Ada tulang leher. Di sini coba pegang, ada nggak di lehernya tulang? Nah, betul. Ada ya, tulang leher. Terus ada tulang dada di bagian tengah nih, yang ini nih. Coba dipegang, ada enggak? Tulang dada di sini. Nah, terus tulang selangka. Kalau tulang selangka ini yang dekat leher nih, yang di depan. Pegang coba, ada? Nah, itu tulang selangka. Terus ada belikat. Belikat itu di belakang, di sininya. Ada enggak? Nah, si tulang belikat ini contoh tulang pipih ya. Terus ada tulang rusuk. Nih, tulang rusuk. Coba dipegang, ada enggak rusuknya? Coba. Ada ya. Terus udah tulang rusuk, ada tulang belakang. Di belakang nih yang panjang. Jadi dari leher sampai ke tulang ekor. Nah, ini si tulang belakang. Nah, ya. Terus ada tulang pinggul nih. Coba pinggul kalian digoyang-goyang, ada di ujung. Nah, ini si tulang pinggul. Terus sekarang kalian lagi duduk nih. Coba pegang, ada tulangnya nggak pas duduk? Nggak apa-apa, lagi belajar. Ada? Nah, iya, di sini si tulang duduk ya. Terus ada tulang kemaluan. Nah, tulang kemaluan itu ada di mana? Ada di bagian tengahnya. Nah, lagunya ini nyambung sama yang tadi ya. Aska jangan ketawa-ketawa. Nah, ada lagunya kayak yang tadi ya. Nyambungnya kayak gini nih. Dengerin. Leher belikat, selangka dada, rusuk tulang belakang, pinggul duduk, dan kemaluan, semua susunan badan. Bisa nggak? Ayo, bareng-bareng. Siap. Dari leher ya. 1, 2, 3. Leher belikat, selangka dada, rusuk tulang belakang, pinggul duduk, dan kemaluan, semua susunan badan. Coba dari rangka kepala, bareng nyanyinya biar bisa. Siap. Nyambung ya sampai ke rangka badan. 1, 2, 3. Ubun, pelipis baji, dahi, hidung, dan pipi. Rahang atas dan rahang bawah, semua susun kepala. Leher belikat, selangka dada, rusuk tulang belakang, pinggul duduk, dan kemaluan, semua susunan badan. Nah, itu sampai rangka badan. Bisa bedain? Nah, di sini di tulang belakang ada tulang leher sebanyak berapa? 7 ruas. Tulang punggung 12 ruas. Tulang pinggang ada 5 ruas. Dan tulang kelangkang 5 ruas. Dan tulang ekor ada 4 ruas. Nih, si tulang belakang ini contoh tulang apa? Pipa, pipih, atau pendek? Ayo. Tulang apa? Pipa, pipih, atau pendek? Tulang pendek, pinter, disebut tulang pendek. Next yang selanjutnya nih, rangka anggota gerak. Jangan coret-coret dulu ya. Rangka anggota gerak. Boleh di-mute dulu yang berbunyi. Nah, sekarang rangka anggota gerak. Untuk rangka anggota gerak ini dibagi 2.
ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu adalah tulang lengan kita. Lengan kita. Kalau anggota gerak bawah itu siapa? Kaki kita. Sehingga lengan ini fungsinya apa? Kamu bisa ngambil barang, kamu bisa nulis, kamu bisa benerin kerudung, kamu bisa nyisir rambut, itu pakai gerak tangan. Kalau anggota gerak bawah fungsinya untuk apa? Untuk kamu berpindah tempat. Nih, tulangnya ada apa aja? Kalau anggota gerak atas dan bawah, lagunya beda lagi. Bukan naik-naik ke puncak gunung, tapi pakai lagu Potong Bebek. Pada tahu? Tahu. Nah, gimana lagunya? Gini nih, kan udah ada nih di sini ya. Lagunya adalah, dengerin. Lengan atas, sikut, hasta, dan pengumpil. Nah, bedain tulang hasta dan pengumpil. Kalau tulang hasta itu menuju kelingking. Nah, menuju kelingking kamu. Jadi tulang yang mana? Nah, yang ini nih. Nah, ini hasta. Kalau pengumpil untuk ke jempol kamu. Ingat pengumpil ya, bukan pengupil. Susah ngupil pakai jempol Maya. Jadi pengumpil itu yang ke jempol. Kalau hasta yang ke kelingking. Bisa bedain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Soalnya nanti Bisa, Bu. perbedaan tulang hasta dan pengumpil. Ingat, kalau hasta berarti ke kelingking. Kalau pengumpil menuju ke jempol. Oke. Lagunya Potong Bebek. Gini nih, siap. Lengan atas, sikut, hasta, dan pengumpil. Pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari tangan, semua susun anggota gerak atas. Bisa? Itu ya, sekali lagi ya, dengerin, nanti giliran kamu yang nyanyi. Gini ya lagunya, 1, 2, 3. Lengan atas, sikut, hasta, dan pengumpil. Pergelangan tangan, telapak tangan, ruas jari tangan, semua susun anggota gerak atas. Nah, sekarang kalau anggota gerak bawah di kaki ada apa aja? Lagunya sama kayak yang tadi nih. Tulang paha, lutut, betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, ruas jari kaki, semua susun anggota gerak bawah. Gitu. Bisa? Bisa. Nah, oke, itu untuk rangka anggota gerak. Sekarang di sini ada fungsi-fungsinya. Nih, Ibu punya fungsinya. Fungsi dari rangka anggota gerak. Ada tulang hasta untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak menghubungkan lengan atas. Tulang lengan atas fungsinya sebagai tempat menempel otot. Pengumpil fungsinya untuk menempelkan otot lengan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antar telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya untuk menghubungkan tulang jari dengan pangkal lengan. Tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki. Tulang kering untuk apa ini? Menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Tulang betis fungsinya untuk menopang berat badan kalian. Tulang pergelangan kaki fungsinya untuk gerak naik turun kaki. Kalau telapak kaki untuk menopang berat tubuh dan berjalan, tulang jari kaki untuk bisa berjalan agar tubuh tetap seimbang. Nah, ini fungsi rangka anggota gerak. Selanjutnya, kita akan membahas otot. Otot itu ada 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ingat, si otot ini alat gerak aktif, sehingga kamu dapat bergerak itu karena adanya si otot. Otot polos cirinya dia berbentuk gelondongan. Nah, gelondongan seperti ini. Letaknya ada di mana?
Letaknya ada di organ dalam seperti usus, peredaran darah, dan saluran kemih. Cara kerjanya dia tak sadar. Tak sadar itu tidak dipengaruhi oleh otak. Mudah lelah dan lambat memiliki satu inti selnya ada di tengah. Kalau otot lurik ini berbentuk silindris. Melekat pada rangka, berarti ini ada di rangka badan. Terus cara kerjanya sadar, mudah lelah. Jumlah selnya banyak. Inti selnya ada di tepi-tepi. Ini inti selnya. Yang terakhir si otot jantung. Kalau otot jantung bentuknya bercabang. Melekatnya di mana? Melekat pada jantung. Jadi si otot jantung cuma ada di jantung aja. Kerjanya tidak sadar. Bekerja terus-menerus. Tidak membutuhkan istirahat. Dan memiliki satu inti sel berada di tengah. Kalau jantungnya istirahat, nanti kalian mati dong ya. Jadi jantung mah nggak pernah istirahat, terus bergerak. Nah, itu untuk membedakan otot pada manusia. Yang terakhir di sini, Ibu punya tentang sendi. Nah, sendi pada manusia. Apa sih fungsi sendi? Fungsinya itu adalah untuk merekatkan antar tulang. Jadi si sendi ini lemnya. Antar tulang itu dielemin pakai sendi. Ada sendi apa aja? Ada sendi putar, engsel, pelana, sendi luncur ini adalah sendi geser, terus ada sendi peluru. Nah, sekarang kita simak video berikut. Bentar ya. Kita simak video berikut. Sahabat ruang belajar, sudah siap belajar untuk hari ini? Ini kalian akan belajar bersama dengan Ibu Christina. Hari ini kita akan belajar untuk bisa memahami alat gerak pada manusia. Mengenai apa ya kira-kira? Kita akan belajar mengenai sendi. Ada beberapa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Apa ya itu sendi? Sendi merupakan bagian yang menghubungkan tulang. Jadi rambut pada tubuh manusia direkatkan oleh sendi. Kira-kira jenis-jenis sendi yang ada di dalam tubuh manusia apa aja ya? Mari kita simak gambar berikut ini. Sendi pada manusia. Sendi ekstral ciri-ciri adalah yang pertama geraknya satu arah. Geraknya ada dan lututnya loh dan memungkinkan satu bidang pada pintu rumah kamu. Kita gerakin seperti ini. Yang selanjutnya ada sendi putar. Udah pasti nih geraknya memutar. Letaknya ada di mana? Tengkorak kita yang disebut sebagai kerangkang leher. Nah, ciri-cirinya apa ya? Katanya nih geraknya dua arah. Ada memungkinkan gerakan seperti orang menunggang kuda. Selanjutnya ada sendi. Apa itu sendi peluru? Geraknya ke segala arah. Ada di mana?
di tulang atas dan belikat nih, lengan atas kita dan belikat. Selain itu ada di mana? Di pinggul dan paha atas kita. Memungkinkan gerakannya bebas, sehingga kamu dapat bergerak kemana-mana. Tangan kamu, kaki kamu bergerak bebas. Selanjutnya ada sendi geser. Apa itu sendi geser? Sendi yang gerakannya bergeser. Letaknya ada di atas dan rahang bawah kita, sehingga menyebabkan kita mudah untuk bergerak dan berbicara. Selain itu, letaknya ada di tulang ya. Nih yang terakhir ada yang namanya si sendi kaku. Sendi ini tidak dapat menggerakkan bagian tubuh kaku. Ada di otak kita. Ternyata bagian otak kita direkat oleh si sendi kaku. Itu tentang sendi. Gimana? Udah bisa? Nanti Ibu akan share untuk lagu sendinya. Nanti 2 pekan yang akan datang kalian hafalkan lagu rangka anggota gerak atas dan bawah, rangka badan dan kepala, yang terakhir adalah lagu sendi. Gimana? Siap? Nanti hasil pembahasan kita hari ini akan Ibu share juga di YouTube sehingga kamu bisa menghafal lagu-lagunya. Harus bisa ya? Ya. Siap? Ready? Oke, bagus kalau siap. Kita sudahi dulu pemaparan materi hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bisa? Nggak ada. Oke, bagus. Kalau nggak ada berarti bisa ya. Nah, kita tutup dulu pembahasan materi hari ini dengan alhamdulillahirobbil alamin. Tapi sebelum closing, Ibu mau minta semuanya dimunculin dulu videonya biar foto bareng dulu. Ada Rafif sama Keirai belum muncul. Kita print screen dulu ya. Kita screenshot dulu senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Yang jelas yang kedua apa? Oke, terima kasih buat hari ini. Selamat belajar dan sampai bertemu di pekan-pekan selanjutnya. Semangat belajarnya ya. Assalamualaikum.